Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar akuntansi dasar, lebih fokus pada perusahaan dagang, dimana kalau di sebelumnya kita sudah pelajari tentang perusahaan jasa. Jadi perlu diingat yang tiga bentuk umum perusahaan yang ada di sekitar kita itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kalau untuk materi akuntansi dasar kita sudah belajar tentang perusahaan jasa dan sekarang kita belajar tentang perusahaan dagang. Nantinya akan kita bahas sedikit pengenalan tentang perusahaan manufaktur. Yang lebih lengkapnya nanti kita belajar di mata kuliah akuntansi biaya. Oke, jadi apa sih perusahaan dagang itu? Mungkin teman-teman di sekitar kita sering melihat perusahaan dagang ya, baik itu toko kelontong, warung, ataupun minimarket yang ada di sekitar kita. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya adalah dia hanya membeli kemudian menjual kembali barang dagangan tersebut tanpa mengubah wujudnya ya. Berbeda dengan perusahaan jasa yang dilayani atau yang dijual belikan itu tidak berwujud atau berbentuk layanan seperti itu. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu ada wujudnya, yaitu berupa barang dagangan. Sementara kalau manufaktur bedanya adalah kegiatannya adalah membeli bahan baku kemudian mengolah atau memproduksi sehingga menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang siap untuk dipakai oleh konsumen akhir. Nah, oleh karena itu titik letak perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang adalah pada persediaannya atau barangnya. Kalau perusahaan jasa itu tidak memiliki barang gitu ya, tidak memiliki persediaan. Sementara kalau perusahaan dagang itu memiliki persediaan yang kita sebut akunnya, nama akunnya adalah persediaan barang dagang gitu. Jadi kegiatan operasional perusahaan dagang itu meliputi pembelian barang dagangan baik itu secara kredit maupun tunai. Kalau secara kredit nanti akan kita sebut sebagai aktivitas pembelian kredit. Kemudian penjualan ya baik secara kredit maupun tunai. Kalau yang penjualan secara kredit itu kita sebut sebagai aktivitas penjualan kredit. Juga selain itu pengeluaran dan penerimaan kas ya. Pengeluaran kas kepada pemasok ataupun penerimaan kas dari pelanggan. Nah, selain terkait dengan persediaan, aktivitas-aktivitas lainnya itu pembukuannya sama seperti perusahaan jasa. Misalnya pembayaran beban sewa, kemudian pembayaran utang dan sebagainya itu sama seperti perusahaan jasa. Hanya bedanya mungkin kalau di pembayaran utang nantinya kalau di perusahaan dagang itu ada diskon atau potongan pembelian dan potongan penjualan terkait utang dan piutang. Oke, itu aktivitas operasional di perusahaan dagang. Kemudian sebelumnya terkait dengan perjanjian jual beli itu akan ada persyaratan-persyaratan, yaitu syarat penyerahan dan syarat pembayaran. Syarat penyerahan ini terkait dengan perjanjian yang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman barang dari tempat penjual ke tempat pembeli, kapan siapa yang menanggung ongkos pengiriman, terus siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan, dan kapan status hak milik atas barang itu berpindah. Nah, ada dua syarat penyerahan, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. FOB itu singkatan dari freight on board atau biaya pengiriman barang gitu ya, biaya pengiriman barang. Nah, ada dua syarat atau dua kriteria, yaitu shipping point dan destination. Kita bisa artikan dari namanya aja atau istilahnya aja. Kalau shipping point itu di titik pengiriman, kalau destination itu tujuan gitu ya. Kalau di shipping point maka yang bertanggung jawab atas pengiriman barang atau pembeli. Jadi hak milik atas barang yang dijual itu sudah berpindah kepada pembeli sejak barang itu diserahkan di tempat penjual. Jadi sejak ada di titik pengiriman, barang itu sudah berpindah
hak miliknya ke tangan pembeli, sehingga yang menanggung ongkir dan juga yang bertanggung jawab kalau misalnya ada kerusakan itu pembeli. Sedangkan kalau destination sebaliknya, destination itu tujuan. Jadi perpindahan hak milik barang itu berlaku kalau barang udah sampai ke tujuan atau sudah sampai ke tangan pembeli. Maka yang bertanggung jawab atas pengiriman barang, ongkir, dan kalau resiko kerusakan itu adalah penjual, seperti itu. Oke, kemudian syarat pembayaran bisa secara tunai ataupun kredit. Kalau tunai mudah saja, jadi ketika penyerahan barang otomatis sudah langsung dibayar, seperti itu. Sementara kalau kredit, nah apabila kredit maka harus disertai dengan faktur atau tagihan kepada pembeli, seperti itu. Atau apabila kita membeli dari pemasok, ada kita memperoleh faktur dari pemasok. Oke, terus contoh syarat pembayaran dalam faktur, ini contoh ya, ada macam-macam, misalnya N/30 atau N/60 atau berapapun angkanya, terserah dari kesepakatan pembeli dan penjual. Contohnya misalnya N/60. Artinya jangka pembayaran itu paling lambat 60 hari setelah tanggal transaksi. Artinya pembeli itu wajib melunasi atau wajib membayar sesuai harga pembeliannya itu paling lambat 60 hari setelah tanggal transaksi. Ngitungnya setelah tanggal transaksi ya, misalnya belinya itu tanggal 1 November, maka ngitung masa berlakunya itu mulai 2 November dan seterusnya sampai 60 hari, seperti itu. Kemudian syarat lainnya misalnya ada EOM atau end of month. Artinya pembayaran paling lambat pada tanggal akhir bulan dari hari pembelian barang. Misalnya ada N/30, tadi N/30 itu berarti paling lambat 30 hari. Kalau EOM itu akhir bulan. Nah, meskipun kesannya akhir bulan itu 30 hari, tapi perbedaannya begini. Misalnya pembelian tanggal 10 November. Kalau syaratnya N/30 berarti ngitungnya 30 hari setelah tanggal 10 November, berarti jatuhnya di tanggal 10 Desember misalnya. Tapi kalau EOM, kalau pembelian atau transaksinya itu tanggal 10 November, berarti jatuhnya di jatuh temponya di tanggal 30 November, di akhir bulan transaksi tersebut. Seperti itu. Terus contoh lagi misalnya N/10 EOM, artinya pembayaran paling lambat 10 hari sesudah akhir bulan pembelian. Terus ada lagi 2/10 N/60, yang artinya kalau misalnya bayarnya itu paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan dapat diskon 2%. Dan jangka waktu pembayaran paling lambat 60 hari setelah tanggal transaksi. Artinya kalau bayarnya atau ngelunasinya itu lebih dari 10 hari, maka nggak dapat diskon. Tapi paling lambat bayarnya itu 60 hari gitu waktunya. Oke, itu untuk syarat pembayaran. Terus aktivitas pembelian, transaksi pokok dari perusahaan dagang yang terkait dengan aktivitas pembelian. Yang pertama, membeli barang dagangan secara tunai atau kredit. Nah, sebelumnya ini baru contoh transaksi secara umum ya. Nantinya akan saya ada video terkait perbedaan, ada sistem pencatatan, yaitu periodik dan perpetual. Kalau yang kita bahas hari ini itu yang menurut sistem periodik, seperti itu. Jadi yang apabila setiap ada transaksi terkait dengan pembelian, maka akan kita catat dengan akun-akun pembelian. Jadi ada pembelian, beban akut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan sebagainya. Nanti kalau perpetual itu kita catatnya langsung kepada persediaan, baik itu menambah ataupun mengurangi persediaan. Itu oke. Yang pertama, membeli barang dagangan secara tunai atau kredit, maka pencatatannya akan menambah pembelian di debit dan mengurangi kas kalau misalnya belinya itu tunai, atau menambah utang usaha di kredit kalau pembeliannya itu secara kredit. Kemudian transaksi membayar ongkos angkut barang yang dibeli, jurnalnya beban angkut pembelian bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Kemudian mengembalikan atau menerima pengurangan harga, misalnya karena ada barang yang tidak cocok, rusak ataupun cacat. Itu jurnalnya utang usaha berkurang
atau kas bertambah karena misalnya mendapat pengurangan harga, dan retur pembelian bertambah di kredit. Itu untuk jurnalnya apabila, nah utang atau kasnya itu tergantung transaksinya. Transaksi awalnya itu pembeliannya secara tunai atau secara kredit, seperti itu. Kalau secara tunai berarti jurnalnya kas di debit, retur pembelian di kredit. Kalau tadinya awalnya itu transaksi itu belinya itu secara kredit, berarti utang di debit, retur pembelian di kredit. Kemudian membayar utang tanpa potongan ya, kalau nggak dapat diskon, misalnya tadi 2/10 M/60, kalau bayar melunasinya lebih dari 10 hari kan nggak dapat diskon gitu ya, maka jurnalnya langsung aja utang usaha berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Kalau misalnya bayar utang tapi dapat diskon, misalnya tadi ngelunasinya itu kurang dari 10 hari gitu ya setelah tanggal transaksi, maka jurnalnya utang usaha berkurang di debit, kemudian potongan pembelian bertambah di kredit, dan kas berkurang di kredit. Jadi nilai kasnya itu sudah merupakan hasil pengurangan yaitu dari utang usaha dikurangi dengan potongan pembelian. Oke, kemudian terkait dengan aktivitas penjualan, yaitu merupakan aktivitas penjualan barang dagangan kepada pembeli gitu ya. Nah, harga jual dalam perusahaan perdagangan itu terdiri dari yang pertama harga pokok barang yang dijual atau harga belinya dari pemasok gitu ya, atau harga belinya dari pemasok, kemudian ditambah dengan biaya operasional perusahaan dan ditambah margin laba atau laba bersih yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan adalah akun penjualan. Nama akunnya itu akun penjualan. Nah, maksud dari harga jual meliputi ketiga hal itu. Misalnya teman-teman menjual gitu ya, menjual, ini contoh sederhananya ya, contoh sederhananya misalnya jualan baju kayak gitu teman-teman. Kemudian teman-teman beli dari pemasok gitu ya, beli dari toko grosirnya, misalnya baju itu per piece harganya 30.000 kayak gitu. Terus kemudian teman-teman mau jual gitu ya, mau menjual. Dalam proses penjualan itu teman-teman membutuhkan misalnya biaya iklan di sosmed, butuh pulsa, butuh kuota, misalnya beli follower dan sebagainya, terus biaya listrik dan sebagainya, seharga dihitung-hitung itu 5.000 jatuhnya per bajunya gitu ya. Kemudian nah nggak mungkin kan teman-teman cuma jual 30.000 ditambah 5.000 biaya tadi, pasti ada keuntungan yang diinginkan, misalnya ingin untung berapa puluh ribu atau ingin untung berapa persen. Nah, kemudian akhirnya diputuskan harga jual yang ditetapkan pada konsumen itu sebesar 50.000 seperti itu. Nah, itu berarti terdiri dari harga pokok, kemudian biaya operasional, dan juga laba yang diinginkan. Seperti itu contohnya. Nah, kalau praktik di akuntansinya, untuk perhitungan harga pokok itu memerlukan rumus yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya yang terkait dengan sistem pencatatan periodik dan perpetual. Jadi kita tambahkan dengan persediaan yang ada di gudang, ditambahkan dengan pembelian yang dilakukan, dikurangi dengan persediaan akhir seperti itu. Jadi nanti ada rumusnya yang akan kita bahas di next video gitu ya. Nah, ini analisis transaksi untuk aktivitas-aktivitas penjualan. Jadi sama seperti aktivitas pembelian, tinggal dibalik aja posisinya dan diganti kata-katanya, gampang aja gitu ya. Mungkin yang susah menghafal tinggal dibalik dan kata-katanya diganti dari pembelian dan penjualan gitu. Kalau utang berarti diganti dengan piutang, kebalikannya gitu ya. Menjual barang dagangan secara tunai atau kredit berarti kasnya bertambah di debit, atau kalau misalnya jualnya kredit berarti piutangnya bertambah di debit dan penjualan bertambah di kredit. Penjualan itu sifatnya seperti pendapatan, jadi kalau bertambah itu posisinya di kredit. Kemudian membayar ongkos angkut barang yang dijual, ini tadi kalau pakai FOB destination ya, misalnya yang bayar ongkirnya itu penjual gitu. Beban angkut penjualan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit.
Kemudian kalau transaksi menerima kembali atau memberikan pengurangan harga kalau ada barang yang tidak cocok, rusak atau cacat, maka jurnalnya retur penjualan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit, atau kalau tadinya belinya itu secara kredit maka piutang berkurang di kredit. Selanjutnya aktivitas menerima piutang tanpa memberikan potongan. Jurnalnya kas bertambah di debit, piutang berkurang di kredit. Jadi menerima pelunasan piutang, maksudnya menerima pelunasan piutang tanpa memberi diskon. Kemudian kalau menerima pelunasan piutang dengan memberikan diskon, jurnalnya kas bertambah di debit, potongan penjualan bertambah di debit, dan piutang usaha berkurang di kredit. Oke, itu materi kita kali ini tentang dasar akuntansi perusahaan dagang. Nanti akan kita lanjutkan terkait siklusnya di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.